Terus ini, kalian udah pada download kisi-kisi sama latihan soal yang dari pagi waktu kemarin share belum? Udah download belum? Kalau belum berarti download dulu aja ya. Tapi kalau udah kasih linknya. Kami coba kasih linknya ya. Oke, baik kita buka aja pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabillahi wa sayyidina Bismillah, anak-anak, sekali lagi Pogi mohon maaf karena keterlambatan kita mulai pembelajarannya. Harusnya kita start dari jam 10 tapi baru mulainya sekarang. Jadi sesuai agenda atau sesuai jadwal yang sudah kalian baca, hari ini kita review persiapan untuk PTS Med, insya Allah pekan depan PTS-nya. Tapi jadwalnya masih belum di-share ya, masih di-keep dulu. Jadi untuk persiapannya kita lakukan di pekan ini. Untuk kelas 7 rekta kebagiannya hari ini jam 10 sampai nanti jam 11.30 ya, kita jam 11.30-an. Jadi silakan siapkan dulu alat tulisnya, kemudian posisi duduk yang enak. Terus kalau misalkan ada yang mau ambil minum, silakan ambil dulu aja. Sambil nunggu yang lain juga, ini hanya baru ada 20 orang ya. Total tuh ada 20 berapa ya? Satu 20 pas ya? 20 orang pas ya kalau nggak salah. Jadi silakan download dulu file yang ada di Google Site yang Pogi posting, yang Pogi udah kirim linknya di room chat ya, di chat meeting. Pogi coba cantumin dulu ya Google Site-nya. Jadi ketika kalian klik link yang Pogi share di chat meeting, itu nanti tampilannya kayak gini. Ini pembukaannya. Nah, di sini nih, di halaman awal agak bawah sedikit ya, di update info terkini. Kalian klik download ini nih, kisi-kisi dan latihan soal. Bagi yang udah download, silahkan ketik udah di kolom komentar ya. Silakan ya udah download. Klik di atau chat di kolom komentar biar Pogi tahu kalian udah pada download dan sudah siap untuk simak materi yang Pogi akan sampaikan. Oke. Raisya Nuriana udah. Ini teh Aca atau Eca ya? Aca kalau nggak salah ya. Audi udah download, terus Raisya, oh ya. Yang lain udah pada download belum? Silakan download dulu aja ya. Download dulu aja. Nabila sudah, Aca sudah, terus siapa lagi? Udah download? Chat. Ana sudah. Sudah, oke. Sudah, yang lain chat juga ya. Kamu juga download ini ya. Ini nanti ada tampilan kisi-kisi dulu. Kisi-kisi penilaian tengah semester. Nanti di indikator-indikatornya ya yang perlu kalian perhatikan. Ini soal-soalnya ini kayak gini. Salah satunya ya, menghitung hasil operasi penyebaran pengurangan bilangan bulat, kemudian menghitung hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dan seterusnya. Oke, ini latihan soalnya gitu. Cuman 2 lembar aja sebenarnya. Jadi kita latihan sampai 5 nomor aja sih.
sampai 5 nomor aja. Nah, nanti sisanya untuk tambahan latihan kalian itu akan Pogi arahkan kalian untuk latihan aja di modul. Modul di sana kan ada beberapa soal yang belum diselesaikan ya, seperti hiburan kubro ya di bagian akhir bab, itu kalian bisa digunakan untuk latihan tambahan. Nah, sekarang kita akan bahas ini aja dulu. Coba yang lainnya udah pada download belum ya? Udah. Pogi anggap udah aja ya. Oke. Kita akan review dulu sedikit materi yang sudah kita bahas dari pertemuan awal sampai kemarin kemarin hari Senin. Hari Selasa. Oke, kita mulai review PTS Med untuk pertemuan sekarang. Oke, jadi di episode awal kita udah ngobrol tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, terus udah itu kita udah belajar tentang prosedurnya kayak gimana aja, gitu ya, prosedur penjumlahan tentang bilangan bulat yang bervariasi. Jadi kasus-kasusnya ini Pogi udah tampilkan di sini, ada 5 variasi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi di bilangan bulat itu dia ada tambahan anggota bilangan yang ada negatif di belakangnya. Yang kasus pertama ini kayaknya masih biasa, masih ya, tapi ini masuk ke bilangan bulat. 15 tambah 12 kan kita udah tahu semua, pakai biasa aja. 15 tambah 12 kan hasilnya dari 27. Ini penjumlahan biasa aja. Tapi kalau misalkan yang kedua, yang kasus kedua nih, yang negatif 14 tambah 17, ini baru beda kasusnya. Jadi cara yang kemarin Pak Uki share, ada 2 pedoman. Jadi pedomannya Pak Uki yang langsung aja di sini nih, ini pedomannya. Jadi kalau misalkan tanda operasinya sama-sama tandanya positif, atau sama-sama tandanya negatif, tinggal kalian jumlahkan aja angka. Atau tambahkan, lain bukan jumlah, tambahkan angka. Sesuaikan tandanya. Contohnya yang di kasus keempat ya. Kasus yang pertama tadi ya, ini sama-sama positif ya. Sama-sama positif berarti tinggal jumlahkan aja biasa, jadi hasilnya 27. Nah, kalau misalkan sama-sama negatif juga sama, tinggal tambahkan aja 2 bilangan itu. Jadinya negatif 10 tambah negatif 17 negatif 10 sama negatif 17 itu kalau dioperasikan hasilnya jadi negatif 27. Nah, ini ya. Hasilnya negatif 27. Jadi tinggal ditambah ya, bilangannya 10 sama 17 tambahkan. Lalu sesuai aja 17 dikurang kan 3. Ini tanda yang positif negatif dilihat dari bilangan 17-nya tandanya positif, berarti yang hasilnya juga itu mengikuti tanda yang ada pada bilangan terbesar. Contoh yang ini yang karena si tanda operasinya beda. Yang ini tinggal dikurangkan aja 24 ya, hasilnya adalah 7. 7 tandanya dia positif, kenapa? Karena di bilangan yang terbesarnya dia tandanya positif juga. Gitu ya. Satu lagi, yang keempat. Di sini 12 sama 17. Yang pertama angka 12 ini tandanya positif, yang 17 ini tandanya negatif ya. Berarti sama, dikurangkan juga. 17 dikurangkan dengan 12 kan hasilnya 5 ya. Nah, 5 ini dia tandanya apa? Tandanya negatif. Kenapa? Karena di angka 17. 17 ini di depannya tanda negatif. Gitu. Jadi kalau misalkan tandanya beda, prinsipnya dikurangkan. Kalau tandanya sama,
ditambahkan, gitu ya. Ini pedoman pertama yang kita bahas tentang operasi pengurangan bilangan bulat, gitu. Putus-putus, Pak, putus-putus suaranya. Ya, juga. Sekarang masih putus-putus nggak? Soalnya tadi juga pas pagi-pagi emang ada kejadian putus-putus juga. Sekarang masih putus-putus nggak? Iya. Tadi malah suaranya hilang. Sedikit, udah enggak? Oke. Tapi kalau misalkan nanti ada bahasan yang memang perlu diulang, bilang aja ya. Sekarang udah enggak? Soalnya pagi bingung kalau misalkan begini, kalau misalkan visual, pagi masih bisa setting-setting di sini gitu. Tapi kalau koneksi internet, pagi nggak bisa melakukan sama sekali tindakan. Ya. Udah enggak ya? Oke. Jadi Paugi coba ulang sekali lagi, tapi ringkas saja. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kasus operasi penjumlahan dan pengurangannya, tambah atau kurang tentang bilangan bulat ya. Kalau misalkan tandanya sama, kalian jumlahkan bilangannya. Ini kan tandanya sama-sama positif ya, 15 dan 12 tanda sama-sama positif ya. Berarti jumlahkan. 15 tambah 12 hasilnya 20. Nah, terus yang kelima, yang terakhir nih, sama-sama negatif kan dia, berarti prinsipnya sama, ditambahkan juga. 10 tambah 17, berarti hasilnya 27, tapi 27-nya nilainya negatif, karena di sini dua-duanya tandanya negatif. Itu kalau misalkan tandanya sama, dua bilangan yang dioperasikan. Nah, tapi kalau misalkan tandanya beda, berarti dikurangkan. Contoh yang kasus kedua, ketiga, dan keempat nih ya, dia dikurangkan. Kurangkan bilangan yang terbesar dikurangi yang terkecil. Di sini kan 17 yang terbesar yang kasus kedua nih. Nah, kasus kedua dia 17 yang terbesarnya sama 14 yang terkecil. 17 dikurangi 14 kan jadi hasilnya 3. Nah, si 3 ini tandanya dia positif. Kenapa? Karena si tanda yang bilangan terbesarnya juga positif. Terus yang ketiga nih hasilnya juga 7 karena dia tandanya beda. Yang satu 24 itu positif, yang 17 ini tandanya negatif dia. Berarti dikurangkan sama 24 dikurangi 17 hasilnya 7. 7-nya ini tandanya positif karena 24-nya di sini tandanya juga positif. Terakhir yang keempat nih 12 dikurangi 17. Dia tandanya beda juga. Yang 12 tandanya positif, yang 17 tandanya dia negatif. Berarti dia dikurangkan juga prinsipnya. 17 dikurangi 12 berarti kan jadinya 5. 5 ini tandanya dia negatif. Kenapa? Karena si tanda di bilangan yang terbesarnya tanda negatif. Gitu ya, ini untuk pedoman operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Gitu. Oke, ini yang rangkumannya. Prinsipnya cuma 2. Kalau tanda operasinya sama, tambahkan. Kalau tanda operasinya beda, kurangkan. Gitu ya. Ini pedoman dasar untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Oke. Coba siapa yang mau jawab soal yang ini, yang huruf D? Silakan jawab di kolom chat. Nanti Paugi akan kasih poin bagi yang jawabannya, atau yang siapa aja yang jawab, Paugi kasih poin. Di chat aja ya jawabnya. Nomor D, yang D. Yang negatif 35 tambah 12 hasilnya berapa? Coba di kolom chat ya. Nabila Bom, negatif 23. Kabila Nafisa, negatif 23. Underscore itu mah. Raisya Sultani, negatif 23, negatif 23, negatif 23, negatif 23. Oke, sip. Oke, Paugi coba tampilkan papan tulis gitu, papan tulis jadi papan tulis. Bentar, papan tulis. Kayaknya ini lebih enak di sebelah sini. Oke, yang D. Ini chatnya kerekam juga ya, tenang aja, nanti insya Allah Paugi kasih semuanya yang jawab. Yang D, ini soalnya adalah negatif 35 tambah 12. Oke, di sini lihat dia di bilangannya yang satu negatif, yang satu lagi positif. Berarti ini dua tanda yang berbeda dioperasikan penjumlahan atau pengurangan.
Berarti di prinsipnya kita kurangkan bilangan yang terbesarnya tentu yang 35 ya. 35 yang terbesarnya berarti 35 dikurangkan dengan 12. 35 kurang 12 berarti 23 ya. Nah, si 23 ini tandanya dia negatif. Kenapa? Karena si bilangannya 35 tadi yang terbesar itu tandanya negatif juga. Sip ya. Kayaknya ini udah pada bisa. Satu lagi deh. Soal yang bentar. Yang M. Huruf M ya. M. Nano N. 25 dikurangi 30. Siapa yang bisa jawab? Silakan diketik di kolom chat. Oke, ini ada yang udah jawab nih, negatif 16, negatif N, nano bukan M. N. Negatif 16, negatif 16, negatif 16. Oke, kayaknya pada bisa ya ini kalau. Oke, coba tulisin si soalnya. 25 salah. 25 dikurangi 37. Sip. Di sini juga sama ya, tandanya dia beda. Berarti kita kurangkan yang terbesar dikurangkan dengan yang terkecil. Yang terbesarnya 37, berarti 37 dikurangi dengan 25. Berarti ini 7 kurangi 5, 2 ya. 3 dikurangi 2, 1. Berarti hasilnya 12. 12 tandanya positif atau negatif? Tandanya dia lihat dari bilangan terbesar. Di sini kan 37 negatif ya. Berarti hasilnya negatif 12. Aku malah jawabnya yang N. Oh iya, ini M semua ya, M. N, harusnya M, nano. Ya udah, kita bahas yang M aja lah ya. Kita bahas yang M. Nah, kita bahas yang M. Karena tadi ngiranya yang huruf N. Udah, tadi yang N. Wait, tadi tulis dulu soalnya. Tadi itu yang M itu 13 kurangi 29 ya. 13 dikurangi 29. Di sini juga sama, tandanya beda ya. Yang satu dia positif, satu lagi dia negatif. Berarti prinsipnya dikurangkan ya. Kurangkan bilangan terbesar kurangi terkecil. 29 dikurangi 13. Kurangkan hasilnya adalah 16 ya. 16 ini tandanya positif atau negatif? Tandanya dia negatif karena di bilangan yang terbesarnya si 29 ini tandanya enggak ya. Jadi hasilnya negatif 16. Sip, betul ya? Insya Allah pada bisa ini. Oke, lanjut. Nah, tadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Tapi yang pedoman dasarnya itu, bentar, kita dulu semuanya. Next ke slide berikutnya. Nah ini ya, pedoman khususnya ini. Kalau misalkan tandanya sama dan dikalikan, hasilnya positif. Sama sih kayak tadi, tandanya sama, hasilnya positif. Nih, positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kayak negatif, hasilnya positif. Terus kalau misalkan tandanya beda, positif atau negatif atau sebaliknya gitu ya, itu hasilnya negatif. Ini kalau misalnya kita telisik, kenapa bisa kayak gini? Kalau waktunya masih ada banyak, ini Pak ngebut sedikit ya, karena waktunya juga udah lewat. Jadi nanti aja di lain waktu ya, Pak menjelasin ini kenapa bisa hasilnya kok positif kalau positif, hasilnya positif, positif kayak negatif, hasilnya negatif, dan seterusnya. Jadi pegang aja prinsip kalau misalkan tandanya sama, hasilnya positif kalau dikalikan ya. Kalau misalkan tandanya beda dikalikan hasilnya negatif. Gitu. Jadi, sekarang kita lanjut ke kasus-kasus yang kami lihat di sini. Oke. Yang pertama ini 15 kali 2 ini yang paling basic tapi ini masuk ke bilangan 23. 15 dikalikan 2 kan hasilnya 30 ya. Nah, selain tanda operasinya itu berbentuk silang ya, kalau kali itu ada notasi lain atau lambang lain yang menyatakan gitu ya operasi perkalian. Yang lainnya itu salah satunya itu tanda titik. Jadi 15 titik 2 tapi titiknya itu ada di atas ya, di tengah-tengah, itu artinya perkalian. Bedain kalau misalkan titiknya itu di bawah, di sebelah sini, kalau coba tunjukin di bawah sini ya, di bawah ini, itu artinya koma atau poin.
Kalau di buku-buku teks bahasa Inggris atau luar negeri gitu ya, itu tanda pecahan desimal itu nggak pakai koma yang di Indonesia. Mereka pakainya titik gitu untuk desimal. Tapi kalau misalkan untuk tanda operasi perkalian, titiknya itu ada di tengah-tengah atau di agak naik gitu, terbang lah, melayang gitu. Jadi 15 kali 2 juga. Selain yang titik ini juga perkalian juga dinotasikan pakai tanda kurung. 15 dikalikan 2, tanda kurung 2. Ini artinya kali. Hasilnya juga sama 30. Gitu ya. Ini semuanya ada di modul. Jadi kalian nggak perlu catat lagi. Terus kasus yang kedua, negatif 4 kali 10. Hasilnya kan tadi kalau misalkan negatif kalau positif hasilnya apa? Hasilnya coba ketik di chat. Barusan ya. Negatif 4 kali 10 hasilnya positif atau negatif? Negatif. Hasilnya kalau negatif 4 kali 10 berarti hasilnya berapa? Negatif. Oh, pakai P negatifnya. Mana? Ya, negatif. Hasilnya berapa? Kalau misalkan kita operasikan negatif 4 kali 10. Negatif 40 ya. Coba kita lihat. Ini papan tulis kayaknya ngalamin deh ya. Jadi coba yang dulu. Papan tulisnya. Oke. Oke. Hasilnya negatif 40 ya benar ya. Tadi jawaban dari siapa? Kumaira Balkis. Dipanggilnya Balkis atau Kumaira atau Ira atau siapa? Kumaira. Oh ya, Kumaira. Sip. Lanjut. Ya ini tadi ya, pedomannya ikuti. Kalau tandanya beda, ini negatif atau positif hasilnya negatif. Lanjut, yang ketiga. Ini hasilnya berapa coba? Negatif 12 kali negatif 3. Positif. Oke, 36 ya. Kameranya agak turun. Oke, negatif positif ya, positif 36. Kenapa? Karena dia tandanya sama terus dikaliin. Dikaliin tentu hasilnya jadi positif 36. Ini kenapa ada tanda kurung kayak begini? Karena kalau misalkan kita tulis tanpa tanda kurung, nanti jadinya akan berbentrokan tanda operasinya. Ada tanda operasi kali dan kurang di sini berbentrokan. Jadinya ini yang negatif 3-nya dikurungi. Ya, jadi tapi benar ya, hasilnya 36 positif. Oke, terus yang keempat. Coba, yang masih ingat keren. 2 tambah negatif 3 hasilnya berapa? Oh, ini udah ada yang jawab. Negatif 5, negatif 5. Oke. Sip, ada lagi yang beda? Oh iya. Kayaknya insya Allah pada bisa ini. Pantusnya lagi tampilin lagi. Nah, bagi yang masih mungkin bingung, ini kenapa hasilnya bisa kayak gitu? Oke. Ini karena ada proses pakai warna biru aja deh. 2 tambah negatif 7. Oke. Di sini ada tanda operasi yang saling bertemu, yaitu tanda operasi penyebelahan dan pengurangan. Jadi kalau misalkan ada yang kayak begini, kalian harus lebur dulu, dilebur dulu. Lebur. Dengan cara mengalihkannya, tanda operasinya dikalikan. Tadi kalau misalkan tanda operasi positif kalikan negatif kan hasilnya jadi negatif ya. Jadi bisa ditulis ulang kayak begini, 2 dikurangi 7. Ingat tadi balik lagi ke prinsip yang awal, kalau misalkan kan ini yang beda gitu, bilangannya beda, positif sama negatif, berarti prinsipnya dikurangkan. 7 dikurangi 2 hasilnya jadi 5. Si 5 ini tanda operasinya, tanda ininya negatif karena di bilangan yang sebesarnya dia negatif. Terus, jadi jawabannya negatif 5 ya. Sip. Semuanya benar. Ada yang beda. Terus yang pembagian juga ada 3 notasi. Jadi tanda pembagian itu bisa kayak pakai per ini ya, 12 bagi 3 kan 4 ya.
Bisa pakai garis miring atau bisa pakai bentuk kayak pecahan, pecahan biasa 12/3. Itu notasi lain pembagian. Jadi ini yang perkalian, tadi ada tanda silang gitu ya, terus pakai titik juga atau pakai tanda kurung. Terus kalau pembagian bisa tandanya begini ya, titik 2 gitu, terus garis miring atau pakai per. Oke, ini yang tadi ya, kita skip aja. Oke, ini latihannya. Coba Pogi pengen kasih challenge ke kalian. Coba jawab yang huruf E. Yang E. Silakan ketikkan jawabannya di komentar nanti Pogi catat siapa aja yang jawab. Yang E ya, E. Ember. E. Oke, nomor yang E soalnya 6 kali negatif 6. 6 kali negatif 6 tambah 8. Hasilnya berapa? Oke, Raisya jawabnya 8. Yang lain? Nabila negatif 24. Oke, udah beda nih sekarang. Coba yang lain lagi. Oh, beda lagi nih. Kumaira jawabannya negatif 28. Saskia juga sama, negatif 28. Yang lain? Oh, Raisa, beda lagi. 20, negatif 20. Kumaira, senang. Ada yang salah kayaknya. Coba, berapa jawaban fixnya? Nabila Nafisa, negatif 28. Kumaira, jadi berapa jawabannya? Marwa, negatif 26. Iya, 28. Mungkin sedikit agak ragu juga karena teman-teman yang ini jawabnya beda ya. Oke, kita bahas ya langsung. Ingat kalau di aturan operasi campuran itu yang paling pertama dikerjakan adalah yang perkalian dulu dibanding penjumlahan. Di sini kan ada operasi perkalian dulu ya. Si 6 kalikan negatif 6. Ini kalikan, ini tanda operasi kali ya. Tadi kalau udah jelasin tanda operasi yang lain itu perkalian yang kayak gini. Nah, kalau yang perkalian ini 6 sama negatif 6 kalian dulu, berarti hasilnya adalah negatif ya, negatif 36. Hasil perkalian dari 6 kali negatif 6. Nah, terus lanjut ditambahkan 8. Nah, sekarang lihat di sini tanda operasinya atau tanda ininya tuh beda ya. Yang satu negatif, satu positif. Berarti kita harus kurangkan yang bilangan terbesar, kurangi yang terkecil. Berarti 36 dikurangi 8. Hasilnya berarti 6 kalau 8 nggak dicek, 6-nya minjem 1 ini, kalau misalnya begini aja. 36 kurangi 8. 6 kurangi 8 kan nggak bisa ya. Berarti jadi minjem ke depan 1 jadi 16 kurangi 8, 8. 3-nya udah pinjam 1 tadi jadi 28. Berarti hasilnya di sini 28. Tapi 28-nya ini tandanya positif atau negatif. Balik lagi lihat ke bilangan terbesarnya. Tadi 36 kan negatif. Hasilnya berarti negatif 28. Jadi jawaban yang tadi negatif 8 benar ya. Mungkin yang hasilnya beda-beda tadi agak salah gitu mungkin. Ya, gitu. Jadi yang betul adalah negatif 28. Oke, coba ada soal yang lain. Coba Pogi pengen minta jawab soal yang nomor yang mana ya? Yang M. Yang ini ya. M. Mario. Begitu ulang ini ya. Coba yang M. Jawab siapa yang bisa. Negatif 6 tambah negatif 5. Oke. Oh, udah banyak yang jawab. Negatif 11, negatif 11, negatif 11, negatif sama semuanya ya. Oh, ini mah udah bisa berarti ya. Kayaknya udah siap PPS besok. Ini tanda yang bertemu
berarti kita lebur dulu dengan cara mengkalikannya. Jadi kalau kita tulis ulang negatif 6, positif kali negatif jadi negatif ya. Nah, oke. Sekarang tandanya dua-duanya sama, yaitu sama-sama negatif. Berarti kalau gitu kita pakai prinsip yang menjumlahkan, karena kalau tandanya sama kan dijumlahin ya. 6 tambah 5 jadi 11 ya. 11-nya tandanya negatif karena tadi tandanya sama-sama negatif. Pastinya ada negatif 11. Ya udah bisa ya. Enggak, bercanda doang. Ini kan kayaknya pada bisa ya. Jadi besok PTS juga kayaknya siap aja ya. Please bilang bahwa bercanda doang. Oke, lanjut. Bapak nggak lucu. Iya makanya ya. Bukan maksudnya ini kalian mau coba review yang sebelum-sebelumnya pada bisa gitu. Oh, kayaknya optimis nih besok ulangan juga kayaknya udah ready gitu. Canda doang. Lanjut ya. Oke. Tadi yang penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat sama perkalian dan pembagian. Sekarang yang pecahan. Pecahan. Kalau yang pecahan kasusnya cuman sedikit ya, kayak ini doang. Jadi prinsipnya kalau misalkan si penyebutnya sama, kita tinggal fokus ke atasnya aja. Kalau di sini kan tambah ya, berarti ininya juga udah sama, berarti 2 tambah 4 jadinya 6 per 5 berarti kan ya. Nah, kalau misalkan tanda ya, penyebutnya beda, ini 4 sama 3 kan beda ya. Berarti kita harus samakan dulu. Kayak yang kemarin pas bentuk aja, Pak. Nah, jadi coba tulis ulang di sini ya, pembahasannya. Oke, 3 per 4 tambah 2 per 3. Oke, ini kan penyebutnya beda ya. Yang satu ini yang 4, satu lagi 3. Berarti kita samakan dulu dengan cara mengalikannya. 4 kali 3 jadinya kan 12 ya. 12 juga. Terus untuk isi yang sebelah sini itu kalian tinggal kali silang yang ininya. 3 kali 3 berarti jadi 9 ya. Terus 4 kali 2 jadi 8. Udah, sekarang si penyebutnya udah sama, kita jumlahkan aja yang atasnya. 9 tambah 8 berarti jadi 17 per 12. Selesai. Kalau saya mau jadiin pecahan campuran, boleh. 17 per 12 berarti jadi 1. Ini 12-nya, 12 kali 1 tambah berapa biar jadi 17, berarti tambah 5 ya. Selesai. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Kalau tahu dia. Jadi nggak harus selalu diubah pecahan. Tapi kalian boleh pilih. Mau yang biasa aja atau yang pakai pecahan campuran, dua-duanya betul. Oke, lanjut. Nah, ini kehalangan dulu ya, kan polling aja. Nah, ini ya, yang kedua. Ini berlaku nggak cuma di penjumlahannya, di pengurangan juga sama. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda, kalian samakan dulu si penyebutnya dengan cara mengalihkannya. Oke, terus yang perkalian dan pembagian juga prinsipnya agak beda sama yang perkalian saya penjumlahan tadi. Sebentar. 2 per 5 kali 4 per 5. Kalau perkalian, tinggal atas kali atas. Atas kali atas, bawah kali bawah. Selesai. 2 kali 4 jadi 8, 5 kali 5, 25. Beres. Jadi simple kalau yang perkalian dibanding yang penjumlahan tadi. Kelihatannya ya. Kelihatannya. Tapi kalau misalkan kalian mau nyoba sendiri itu lebih terasa nanti perbedaannya. Terus yang kedua, kalau pembagian. Ini soalnya 3 per 4 dibagi 2 per 3. Oke, ini ya. Kalau yang pembagian ada proses tambahannya. Jadi sebelumnya itu harus ada proses membalik dulu si tanda atau posisi ya. 2 per 3 ini dibalik jadi 3 per 2. Lalu si tanda pembagian ini berubah jadi perkalian. Jadi kayak gini. Nah, jadi dibalik si ininya ya. Tanda pembagiannya berubah jadi perkalian, terus 2 per 3-nya berubah jadi 3 per 2. Dibalik. Kenapa bisa kayak gini?
sebenarnya seru kalau misalkan kita leluasa gitu bahas ini kenapa kok bisa kayak gitu terus ini. Tapi karena waktunya terbatas ya itulah mungkin di lain waktu Pak bisa jelasin ini kenapa bisa dibalik karena memang agak panjang juga. Terus karena ini perkalian tinggal dikaliin aja kayak yang tadi atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 jadi 9, terus 4 kali 2 jadi 8. Selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan yang perkalian mah langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau yang pembagian dibalik dulu posisinya, diubah jadi perkalian, terus atas kali atas, bawah kali bawah. Selesai. Oke, Pak nanti PTS, SI atau ABCD? SI. Di kita nggak kalau math ya di SMP itu nggak pernah pakai ABC untuk level 7 dan 8 biasanya. Kecuali kalau nanti pas kelas 9, tapi itu dulu sih ya, dulu waktu kelas 9 itu kita pakai ABC. Tapi itu untuk persiapan untuk UN. Sekarang kan UN udah nggak ada lagi ya. Tapi nggak tahu deh, nanti kayak gimana kebijakannya. Tapi untuk yang PTS nanti tahun depan itu semua soalnya itu diplot untuk soal esai, gitu esai. Jadi kalian bebas aja ini enggak. Kalau misalkan gini ya, perbedaan antara PG soal PG sama esai. Kalau PG ketika kalian salah, udah salah aja semuanya. Jadi misalkan yang PG itu kadang-kadang nggak dilihat juga caranya. Jadi udah aja A, B, C, D jawabannya di A, tapi kalau jawabannya C, udah jawabannya salah. Kadang nggak dilihat prosesnya. Tapi kalau misalkan yang esai, Pogi bisa lihat proses kalian ngerjain. Meskipun kadang hasil akhirnya salah, tapi di prosesnya ada yang benarnya, Pogi tetap kasih poin penilaian. Jadi nggak salah semua. Jadi meskipun jawaban akhirnya ada yang salah, tapi di atasnya prosesnya betul, Pogi kasih poin tambahan. Apalagi kalau misalkan prosesnya udah benar, jawabannya benar, udah Pogi full. Jadi keunggulannya di sana. Jadi kalian jangan khawatir, itu soalnya esai jadi susah. Justru itu malah lebih menguntungkan kalian ketika mengerjakan. Jadi untuk yang esai nanti kalian kerjainnya jangan langsung jawabannya, jangan, tapi sama caranya. Meskipun kalian bingung ini caranya gimana, tapi kalian coba improve sendiri caranya gimana. Kadang-kadang pakai cara yang lain juga, oke, betulkan juga kalau misalkan logikanya betul, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Terus semoga cuman ABCD, nggak ada ABCD. Paling anaknya gitu, anaknya esai nomor 1 anaknya ABCD. Tapi nanti lihat aja sendiri ya, gitu ya. Oke lanjut. Itu yang perkalian dan pembagian. Nah, sekarang lanjut ke yang menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi ini juga nanti akan ada. Ingat kalau misalkan untuk menyederhanakan bentuk aljabar kita harus tahu syarat suku sejenis. Hurufnya atau variabelnya harus sama, gitu ya. Pangkat variabelnya sama dan sama-sama konstanta. Nanti kita bahas di contoh soal yang latihan. Terus penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini akan ada di PTS nanti. Prinsipnya, Pogi coba kasih tahu. Ya bener anak guys. Anak apa maksudnya? Pogi coba bahas yang ini ya. Papan tulisnya kayaknya lebih enak di sebelah. Oke. Anak. Tenang. Nanti Pogi akan gini. Kalau yang memang bersiap dengan baik, insya Allah nanti hasil kerjain dipermudah. Tapi kalau misalkan nggak belajar dan leha-leha, ya mempersulit diri sendiri nanti. Tenang aja. Ini soalnya itu penjumlahan bentuk aljabar 7A tambah 4B ditambah dengan 8A dikurangi 6B. Oke. Sekarang kita jumlahkan caranya gimana. Jadi kalau misalkan penjumlahan bentuk aljabar atau pengurangan ya, ini yang langkah pertama kalian tuliskan ulang bentuk aljabar yang pertama ini tambah tanda kurung 7A tambah 4B.
Terus yang sebelah kanannya yang satu lagi ini kali pelangi tandanya. Positif kali positif jadi positif 8A, positif kali negatif jadi negatif 6B. Jadi kalau yang penjumlahannya seolah-olah kita tulis ulang aja semuanya tanpa tanda kurung. Nih 7A tambah 4B ya sama kayak yang di atas. Terus yang 8A dikurangi 6B sama yang di atas juga gitu. Jadi seolah-olah sama kayak gitu. Jadi tinggal jumlahkan aja suku yang sejenisnya. 7A sama 8A berarti jadi 15A, 4B sama negatif 6B berarti jadi negatif 2B. Gitu, selesai. Ini yang penjumlahan. Yang pengurangan juga sama. Nih, yang ini ya. Yang pengurangan, jadi coba tulis ulang soalnya. Oke, ini 3X tambah 4Y kurangi 5X dikurangi 6Y. Oke. Sama prinsipnya kayak penjumlahan tadi, tulis ulang yang awal. Ini 3X tambah 4Y, tulis ulang. Lalu yang tanda ini dikali pelangiin. Negatif kali positif jadi negatif 5Y, negatif kali negatif jadi positif 6Y. Gitu. Yang ini ya, lagi coba ulang sedikit. Jadi hapus semua nih. Hapus itu gedean. Bentar. Wait. Hapusnya tuh jadi hapus semua. 5X kurang 5. Gini ya. Diulang lagi, bentar. Oke, warna merah. Oke, sini. Jadi di yang selanjutnya sebelah sini ya, di kali pelangin tandanya negatif kali positif jadi negatif 5x ya, 5x. Terus negatif kali negatif tandanya sama berarti jadi positif 6y. Gitu. Lalu tinggal rapihin aja kalau selanjutnya yang X sama yang X, 3X ketemu sama negatif 5X, 3 dikurangi 5 berarti jadi negatif 2 ya. Terus 4 tambah 6 jadi positif. Ya, gitu. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Bentuk aljabar. Oke, ini perkalian bentuk aljabar kemarin udah ya ini ya. Jadi logika ini langsung aja, ini mah nggak akan berlama-lama di sini. Jadi kita langsung fokus aja ke latihan soal yang mau di posting di Google Site matematika. Ini skip aja. Kemana ini udah ya, yang termasuk yang pecahan bentuk aljabar itu udah. Kita membahas soal. Oke, yang pertama dulu, coba silakan kerjakan dulu yang nomor 1 nih ya, nomor 1 dari yang A sampai yang G. Oke, mungkin akan kasih beberapa menit untuk kerjain. Kita kerjainnya bareng-bareng aja. Kerjainnya sekarang, jangan di nanti, supaya nanti tidak ada beban tugas tambahan atau harus apa gitu ya, nambah waktu lagi dan tidak kalian jadi pakai. Tip, silakan kalian kerjain dari nomor 1 sampai yang 1A sampai yang G. Kalau misalkan nggak di print berarti kalian kerjainnya di buku tulis saja. Yang sudah yang 1A silakan boleh. Oh, ketutup autusnya. Nah. Yang udah selesai yang huruf A-nya, soal yang 1A maksudnya, kalian boleh chat jawabannya di meeting. Satu A dulu ya. Oke, negatif 16. 1A. Yang lain coba. Kumaira, negatif 16. Yang lain, minimal ada 5 orang dulu deh, kita bahas. Nabila Bong, negatif 16. Ana Syifa, Audrey, Raisya, oke. Kayaknya pada bisa ya. Sip, yang 1A, pakai warna biru aja. 1A, atau yang A aja lah tulisnya sini ya. Yang A itu negatif 23 ditambah 7. Tanda pada bilangannya ini beda ya.
Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti kita operasikannya dengan mengurangkan yang besar ke yang kecil. Berarti 23 dikurangi 7 itu 16 kan ya? 16, dan si 16-nya ini tandanya dia, lihat ke sini, tandanya dia negatif. Lihat di tanda pada bilangan yang terbesar. Oke ya, semuanya ini jawabannya benar semua. Oke, bagus. Lanjut yang B. Yang B silakan yang udah tahu jawabannya boleh chat di kolom chat. Negatif 23, negatif 23, negatif 23. Oke. Gampang ya. Negatif 7, negatif 16. Ini hasilnya adalah, oke, ini udah pada banyak yang jawab ya ternyata. Bagus. Lihat di sini tanda operasinya sama-sama negatif, berarti kita tambahkan hasilnya. 7 tambah 16 berarti hasilnya 23. Dan si 23-nya ini tandanya tentu negatif karena dua-duanya tadi negatif. Bagus. Lanjut yang C. Negatif 10 tambah 13 dikurangi 25 tambah 10. Ayo. Agak panjang ya. Oke, Nabila negatif 12, Saskia oke, sama ya semuanya. Coba dulu yang lain juga deh, yang lain sama juga. Atau mungkin ada yang beda. Sama semua ya, negatif 12 ternyata. Kita bahas. Mungkin ada yang ngerjainnya satu-satu. Jadi dari awal dulu ya, negatif 10 tambah negatif 13, ini hasilnya adalah negatif, bukan negatif ya, positif 3. Kenapa positif 3? Karena di sini tandanya negatif, satu yang pertama negatif, satu lagi positif. Tandanya beda, berarti kita kurangkan 13 kurang 10, berarti hasilnya 3. Dan 3 ini tandanya positif karena di angka 13 di sini yang di angka besarnya dia tandanya positif juga. Oke. 3 dikurangi 25 tambah 10. Lanjut lagi ke sebelah sini kita operasikan. Negatif 3 dikurangi 25 hasilnya negatif 22 ya. Negatif 22 tambah 10. Negatif 22 tambah 10 jadi hasilnya negatif 12. Selesai. Ini mungkin ada yang ngerjainnya kayak gini. Tapi ada juga yang pakai cara lain. Misalnya, dibagi hapus saja dulu. Ada mungkin pakai yang cara yang lain. Jadi ketika ngerjain ini, karena sifatnya komutatif, jadi si negatif 10 sama yang 10 dicoret, dihilangkan. Karena negatif 10 tambah 10 kan hasilnya 0 ya. Terus kita tinggal fokus aja ke sini, 13 dikurangi 25. Tandanya beda, yang satu yang 13 itu positif, yang 25 negatif, berarti kita kurangkan yang terbesar ke yang terkecil. 25 dikurangi 13 kan hasilnya 12 ya. 12 ini tandanya negatif. Kenapa? Karena di bilangan yang terbesarnya dia tandanya negatif. Oke. Boleh pakai cara yang awal tadi yang dari Tommy pertama jelasin, atau yang pakai cara ini boleh. Ya, terserah pakai yang mana. Sip. Semua jawabannya udah sama. Sekarang yang D. Yang D perkalian. Coba. Kumaira negatif 52. Yang lain? Sama ya. Oke. Ini juga gampang ya. 13 dikalikan negatif 4. Hasilnya negatif tentu ya. Karena positif kayak negatif tandanya beda. Hasilnya pasti negatif. Terus tinggal kalikan 13 kali 4. Jadi 52. Selesai. Lanjut yang E. Yang E. Udah banyak lagi ini. 31. Oh, negatif 31. Negatif 31. Tuh ya, pada bisa ya? Kayaknya udah siap gimana? Negatif 31, negatif 31. Oke, kita bahas. Negatif 3, 8, kali 8 ya, dikurangi 7. Negatif 3 kali 8, hasilnya tentu negatif ya, negatif 24.
terus dikurangi 7. Sama-sama negatif berarti dia dijumlahkan aja 24 tambah 7 jadinya 31. Di 31 ini tandanya dia negatif karena yang sebelumnya juga dua-duanya negatif ya. Bagus. Sip, semuanya udah jawab betul. Lanjut yang F. Yang F. Yang F. Yang F soalnya 7 tambah negatif 5. Dua. Ini pada bisa semuanya bagus. Gak ada kesulitan kelihatannya. Oke. Ini tadi tanda si positif dan negatifnya dilebur dulu ya. Jadi 7 positif dan negatif jadi negatif. 7 kurangi 5 tentu hasilnya 2. Oke, lanjut. Terus yang G terakhir. 45 dikurangi 12 dibagi 3 terus tambah negatif 3 kali 5 sama dengan Kumaira 26, terus Kabila 26, Saskia 26, Rarofa, Raisya 26 juga semuanya. Nggak ada yang beda ya. Oke. Jadi yang ini, yang soal terakhir yang G, ini kita kerjainnya yang dari kurung dulu ya. Yang paling awal dikerjain sama kurung. Kalau misalnya nanti kalian ngerjain soal esai, itu kalian boleh ngerjainnya sebelah sini atau ngerjainnya di bawah sini nih. Jadi tanda sama dengannya ini dihapus, pindahin ke bawah biar enak ngerjainnya. Jadi kan ini ngerjain dulu yang tanda kurung dulu ya. Jadi ini 45 nya tetap kita tuliskan. Terus 12 dibagi 3 kan 4 ya. Jadi negatif 4 ini. Yang ini hasilnya positif 15. Sorry. Positif lagi negatif ya. Negatif 15. Di sini kan ada dua tanda yang bertemu nih. Jadi kita harus kasih tanda kurung di sini 15-nya. Sip, lanjut. 45 dikurangi 4 kan 41. Positif kali negatif kita lebur dulu, jadi negatif. 41 dikurangi 15 hasilnya jadi 20. Oke, benar semuanya. Bapak izin ke toilet. Ya, cepat ya. Tapi jangan lari-lari juga. Oke, terus lanjut kita ke nomor 2. Jadi soal yang tadi itu sebagai pedoman dasar banget untuk matematika kelas 7. Jadi udah bisa mengoperasikan bilangan bulat dengan lancar tanpa harus lama-lama berpikir ngerjainnya ini teh diapain gitu ya. Jadi buktinya udah oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Di sini nomor 2 itu ada soal cerita. Maidi, pengusaha keripik pahit, terkenal di RT-nya. Dia banting setir dari jadi pengusaha minuman bermerek Sirbol, sirup botol. Karena keripiknya nggak laku. Terus Maidi mau bikin minuman yang terdiri dari sirup 2,5 liter. Ini mirip-mirip kayak soal bala-bala waktu foto Anda ya. Sirup 2,5 liter, air mineral 23,4 liter, cairan berwarna 1/4 liter, udah. Terus biar irit, katanya Maidi pengen minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol kemasan 1/4 liter. Nah, tapi dia bingung. Dia biar nggak kebanyakan beli botolnya, kira-kira berapa botol yang dia perlukan nantinya. Oke, ini challenge buat kalian mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah matematika dengan melibatkan operasi pecahan. Ya. Atau ada yang udah dapat jawabannya? Kalau udah ada, silakan boleh chat di kolom chat yang nomor 2 ini ya. Oke, tunggu sampai 2 menit. Nanti kalau misalkan kesulitan atau nggak ada yang nanya, nanti bahas sedikit-sedikit.
Kayaknya nomor 2 ini nggak kayak nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tadi mah, wah langsung jejer, jawabannya banyak banget. Yang ini hening. Oke, 1 menit udah berlalu. Oh, Nabila udah dapat jawaban 102 botol. Mungkin yang lain udah dapat juga atau masih on the way, masih proses. Silakan. Ditungguin 1 menit lagi ya. Baru Nabila bom aja. Raisya Sultani juga sama ya, 102 botol. Oke, coba beberapa detik lagi, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Ini yang chat-chat di sini yang jawabannya betul dan aktif gitu ya, Pogi kasih poin. Jadi ini juga sekalian menunjukkan kalau misalkan kalian tuh memang ada gitu ya, standby di depan laptop dan nyimak materinya. Yang baru 2 orang aja di sini yang udah jawab. Dan waktunya udah habis. Kita bahas ya. Ini ada yang pusing ternyata. Marwa Aziza pusing, astaga. Gak kayak tadi ya, nomor 1 tadi berbeda banyak banget. Tapi gini, Poli kasih tips untuk menjadi soal cerita kayak begini ya. Jadi ketika kalian membaca suatu permasalahan di suatu teks itu, dalam teks itu kalian pilah-pilah dulu informasi yang penting dan yang nggak pentingnya. Kalau Pogi biasanya kalau ada soal kayak cerita begini itu Pogi fokus dulu ke apa yang ditanyain sama si soal itu. Di sini kan ya dia yang dijadiin masalah tuh dia bingung, biar nggak kebanyakan beli botolnya, tentukan banyak botol minimal yang diperlukan. Jadi kita harus menentukan banyak botol. Baru kita balik lagi ke kalimat awal. Di sini kalimat pertama, Ma ini pengusaha keripik pahit terkenal di RT-nya. Ini kayaknya nggak penting banget kita tahu dulu. Jadi itu informasinya yang kita abaikan aja. Jadi kalimat pertama ini informasi yang nggak penting itu ya bodo amat itu Ma ini mau jualan apa gitu ya. Bukan urusan kita. Jadi abaikan aja informasi itu. Nah, sortir dulu ya, kalimat pertama hilangkan atau abaikan. Terus dia banting setir jadi pengusaha minuman bermerek. Gitu. Ini juga kayaknya nggak terlalu penting amat. Pokoknya yang ini aja sih paling yang sirup botol. Jadi produk yang dia produksi adalah sirup botol. Oke, kita catat gitu ya. Terus, nah kalimat berikutnya nih yang penting banget nih. Jadi bikin minuman si sirup itu perlu sirup 1/2 liter. Kita catat sirupnya, bahan-bahannya tadi sirup ya, itu perlu 1/2 liter. Itu kita catat. Kalau di SD mah mungkin ini diketahuinya apa, diketahui, ditanyakan apa. Ini juga sama. Jadi kita pilah-pilah dulu informasi yang penting dan nggak penting dulu. Oke, kita udah catat nih sirup perlu 2,5 liter. Terus air mineral, kita catat lagi air. Ada 22, 3/4 liter air. Lanjut, satu lagi pewarna, 1/4 liter. Pewarna, 1/4 liter. Oke. Udah, ini informasi yang pertama. Kita udah dapetin sirup, terus air, sama pewarna. Lanjut, kita kalimat berikutnya. Biar irit, katanya tuh, Mas Izin pengen minuman itu mau dimasukkan ke dalam botol kemasan. Jadi semua ini, total yang komposisi bahan-bahan itu mau dimasukkan ke botol yang satu botolnya itu isinya tuh bisa menampung 1/4 liter. Oke, 1/4 liter daya tampungnya. Nah sekarang biar nggak kebanyakan belinya, kira-kira berapa botol yang harus dibeli gitu ya, harus disiapkan. Nah di sini kan udah kelihatan ya, udah kita pretelin semua informasinya, yang pentingnya, yang nggak pentingnya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu
banyak botol yang diperlukan, tentu kita harus tahu dulu jumlah dari air ini nih, sirup botolnya ini totalnya berapa liter gitu ya. Kita berarti kalau misalkan mau tahu itu harus dijumlahkan dulu semua ini, semua komposisinya. Jadi tadi sirup tuh 1/2 liter, 1/2 liter tambah 3/4 liter ya, satuannya udah sama nih kebetulan, tambah 1/4 liter, 1/4 liter. Oke, jadi semua ini tambahin aja dulu semuanya. Oh ini ada komen, aku jawabnya 112, jadi aku 99% bakal salah di bagian itu. Tapi kita lihat aja dulu ya, apakah 102 atau 112. Oke, kita cobain dulu semua bilangan ini. Kalau ada pecahan campuran, ini lebih gampang kalau misalkan kita jumlahkan bilangan bulatnya aja dulu. 2 tambah 22 kan jadi 24 ya. Nah, sisanya kita tinggal jumlahkan bilangan pecahannya aja. 1/2 tambah 3/4 tambah 1/4. Oke. Prinsipnya kan kalau penjumlahan pecahan biasa harus disamakan dulu si penyebutnya. Dan di sini yang penyebutnya beda cuma yang 1/2 ini ya. Jadi ya udah. Berarti tapi ini ada yang sama nih. Ada yang sama penyebutnya, kita jumlahin dulu yang ini yang 3/4 tambah 1/4. Berarti jadi 3 tambah 1 jadi 4 ya. 4/4 atau bisa ditulis jadi 1 ya, jadi 1. Gitu. Itu udah, berarti kalau misalkan begini 1 tambah 1/2 jadi 1/2, 24 tambah 1/2. Tinggal jumlahin aja 24 tambah 1/2, hasilnya adalah 25 1/2 liter total semuanya. Total semua komposisi yang digunakan untuk membuat sirup botol. Jadi totalnya adalah 25 1/2 liter totalnya. Nah sekarang dari total sirup botolnya ini tuh mau dimasukkan ke dalam botol. Mau dimasukin ke botol. Botolnya ukurannya 1/4 liter. Nah, berarti kan totalnya tinggal dibagi aja ya sama yang daya tampungnya. Jadi 25 1/2 liter, atau langsung aja deh, nggak usah pakai tulis liter. 25 1/2 dibagi dengan 1/4 gitu. Nah, mungkin di sininya nih ya, tadi ada yang stuck di akhirnya katanya. Mungkin di sininya. Caranya gimana? Kalau pembagian yang pecahan campuran sama sama bilangan pecahan biasa, Paugi lebih suka atau lebih enak gitu kalau si pecahan campuran ini jam 25 1/2 ini diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadinya ini buat pecahan biasa jadi 2 kali 25 kan 50 ya, 50 tambah 1 jadi 51/2. Ini kan pembagian, berarti kita ubah jadi perkalian dengan membalikan si 1/4-nya jadi 4/1. Ya sudah, tinggal kita hitung aja. 4 dibagi 2 bisa kan ya. Ini cara alternatifnya boleh dikalikan ke atasnya, 51 kali 4 jadi 100 berapa? 204 ya. Per 2 kali 1 jadi 2. 204 dibagi 2 jadi 102 botol yang diperlukannya. Gitu ya. Jadi untuk yang pembagian bilangan pecahan campuran ke pecahan biasa, ubah dulu aja sih pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa, baru pakai prinsip yang pembagian gitu ya. Gitu. Ternyata udah salah dari awal. Ya betul. Kalau soal-soal begini, kalau di atasnya kita kepleset, ke bawahnya udah error semua. Jadi Paugi menghindari soal-soal PG. Kalau PG itu dia misalnya salah di atas, salah di pertengahan juga di sebelah sini salah.
nggak ketahuan. Jadi hasil PG itu cuma dapat hasilnya aja di akhirnya aja. Jadi Pogi nggak bisa lihat proses kalian ngerjainnya. Dan Pogi pengen mengapresiasi ingatan atau proses yang kalian lakukan ketika mengerjakan soal net. Jadi supaya aware, Pogi ubah ke dalam settingan soal esai untuk PTS dan untuk ulangan yang lain juga. Kecuali kalau kuisis ya kuisis mungkin perlu pakai PG gitu ya. Sip, ini mau ditulis dulu kah? Kalau enggak, bilang enggak. Kalau misalkan mau tulis dulu, silakan chat tulis. Mau tulis dulu bentar, boleh. Kalau nggak ada, berarti udah. Kayaknya Pogi lanjut ke nomor 3. Ntar mau ditulis dulu. Oh ya, boleh. Ditulis dulu, Pogi kasih waktu sampai 11.17 ya maksimal. Nggak ada kuisis, Pak? Nggak ada, nggak salah. Kan kemarin udah 2 kali kemarin ya sama yang games ya. Dan kalau misalkan kita puisi sekarang kayaknya nggak keburu, waktunya udah mepet banget. Sampai 11.17 ya, barangkali ada yang mau nulis ini. Udah nulisnya? Oke, udah ya. Sip, kita lanjut ke soal yang ketiga. Tadi tentang bilangan sudah kita simulasi gitu ya. Sekarang ke bentuk aljabar. Tadi kita bisa ngalamin. Oh, ini aja. Sip. Nah, sekarang diminta untuk menentukan bentuk sederhana dari bentuk aljabar ini. Silakan yang tahu jawabannya boleh di chat. Itu kayaknya langsung aja dibahas deh, karena waktunya udah mepet banget. Atau kalau ada yang tahu juga boleh chat aja. Kalau nulis soalnya dulu. 9y kuadrat terus dikurangi 4y tambah 5 tambah 7y kuadrat dikurangi 3y tambah 4. Ada yang udah selesai menyederhanakannya? Jawabannya berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin nulisnya juga agak repot karena panjang ya. Jawabannya juga. Oke, yang menyederhanakan ini kita harus pilah-pilah dulu mana yang sejenis, mana yang enggak gitu ya. Ini yang y kuadrat tentu yang sejenis juga sama yang y kuadrat. Terus yang ada y-nya, gitu ganti pakai warna lain deh. Yang ada y-nya doang gitu tanpa ada kuadrat. Ini sama yang y doang dan angka sama angka. Yang angka sama angka. Ini sama ini. Nah, sekarang kita kelompokkan mana yang tadi sejenis ya. 9 y kuadrat tambah 7y kuadrat terus lanjut negatif 4y yang ini ya sama yang negatif 3y. Satu lagi 5 tambah 4. Nah, terus ini udah ada jawabannya. Tapi ada sama dengannya itu kumaha atau salah ketik. 9 tambah 7 berarti 16 ya, 16y kuadrat. Terus negatif 4 sama negatif 3. Sama-sama negatif berarti ditambahin ya. 4 tambah 3 jadi 7. Jadi negatif 7y. 5 tambah 4 jadinya 9. Udah selesai. Jadi hasilnya 16y kuadrat dikurangi 7y tambah 9.
Kumaira mungkin salah apa karakternya itu ditulisnya sama dengan harusnya tambah ya. Kayaknya itu emang tipe. Gitu. Ini yang nomor 3. Terus lanjut yang nomor 4 ini agak banyak juga. Yang nomor 4, yang A ini diminta untuk ini soal terakhir, soal nomor 4A ini diminta untuk penjumlahan. Jadi ini penjumlahan bentuk aljabar. Terus yang B ini pengurangan bentuk aljabar dan yang C ini perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Ini kalikan ini hasilnya berapa? Oh iya harusnya tambah. Oh iya, salah ngetik ya. Lupa nge-shift. Oke, silakan nomor 4 boleh. Tapi ini ketutupan papan tulis. Silakan yang nomor 4 boleh kalian coba dulu yang A. Kalau udah hasilnya silakan chat di kolom chat. Nomor 4 ya, 4A dulu. Yang 4A dulu. Adakah? Oh ini, 13X tambah Y tambah 2. 13X tambah. Oke, kami coba tulis si soalnya dulu. Ini yang A, 6X tambah, tambah lagi. Kurangi 5Y, dikurangi 2, tambah 7X, tambah 6Y, tambah 4. Hasilnya berapa? Jadi pertama kita tulis ulang untuk aljabar yang pertama ini 6X tambah 5Y dikurangi 2 terus ulang. Terus yang satu lagi juga kalau ini penjumlahannya ini lebih gampang, udah tulis ulang aja yang selanjutnya 7X tambah 6Y tambah 4, langsung aja ikutin yang ada di atas. Nah sekarang tinggal mau dikelompokkan dulu atau mau langsung juga boleh. Jadi maksudnya langsung itu yang X sama yang X dijumlahkan. 6X tambah 7X jadi 13X kan ya. Terus 5Y sama positif 6Y juga dijumlahkan berarti jadi 11Y. Negatif 2 sama negatif 2 dan positif 4. Tandanya beda berarti dikurangkannya 4 kurangi 2 jadinya 2. Tapi 2-nya positif. Gitu. Sip, jadi jawabannya Pogi salah soal kan? Oh iya salah soal ya. Salah soal, sorry. Ini harusnya kurang. Jadi bukan 11 tapi hasilnya bentar, hasilnya negatif 5 tambah 6 berarti jadi 1 ya. Positif Y. Sip, betul. Jawabannya Kumaira dan Nabila. 13X tambah Y tambah 2. Itu yang A. Lanjut yang B. Yang B. 5X dikurangi 3Y. 5X dikurangi 3Y dikurangi 4 dikurangi 2X kurangi 3Y tambah 7. Silakan yang udah dapat jawabannya boleh chat di kolom chat. Beda sama kayak nomor 1 tadi, ini makin sepi, coba makin lama-lama. Karena emang di sortirnya begitu, jadi makin ke bawah levelnya makin naik. Kumaira Balkis jawabannya 3X dikurangi 11. Ada lagi kah yang lain?
Oke, kita langsung bahas aja. Oke, Nabila juga sama ya. Oke, Kumara silakan dulu. Kita tulis ulang dulu. Yang pertama ini 5x, ini foto 5x dikurangi 3y dikurangi 4. Nah, terus yang selanjutnya ini kali pelangi tambahnya ya. Negatif kali positif jadi negatif 2x, negatif kali negatif jadi positif 3y, negatif kali positif jadinya negatif 7. Nah, sekarang kita langsung hitung aja. Yang x dengan yang x, kita tulis. Ini 5 dikurangi 2x, berarti jadi 3x ya. Negatif 3y dengan positif 3y saling menghabiskan, berarti jadi hilang y-nya. Dari 0. Negatif 4 sama negatif 7 sama-sama negatif, berarti ditambah. Jadi negatif 11. Hasilnya 3x dikurangi 11 ya. Sip, betul jawabannya Nabila dan Kumaira. Terus yang C. Ini yang mau nulis silahkan aja nulis ya. Ini pagi sengaja masih tampilkan yang B-nya. Sambil nunggu yang jawab yang C. Yang C ini 2x dikurangi 3 dikalikan dengan x tambah 5. Oke. Kalau ini perkalian, jadi ada kali pelangi yang double ya, yang kayak kemarin Pak jelasin. Kayaknya langsung aja deh ya, kalau dia langsung bahas aja ini, karena waktunya udah bentar lagi mau udahan. 2x kali 2x kali x dulu. 2 kali 1 jadi 2x kali x jadi x kuadrat. 2x dikalikan 5. 2 kali 5 kan 10 ya. Jadi 10 ada x-nya. Sip. Lanjut yang bawahnya. Negatif 3 kali x. Negatif 3 kali x yang negatif 3x. Negatif 3 dikalikan 5 jadi negatif 15. Ini kalau pakai warna kuning kelihatan nggak ya? Kayaknya kurang terlalu kelihatan. Jadi ganti aja warnanya. Pakai warna merah aja. Negatif 3 kalikan x jadi negatif 3x. Negatif 3 dikalikan 5 jadi negatif 15. Oke. Oh ini udah ada yang jawab. Kumaira bagus. Jawaban Kumaira 2x kuadrat tambah 7x dikurangi 15. Oke, kita lihat di sini ini masih belum selesai ya. 10 sama 3x ini masih bisa disamakan, jadi 10 dikurangi 3 itu 7. Jadi 2x kuadrat tambah 7x dikurangi 15. Sip, jawabannya benar ya yang Kumaira dan Nabila. Ini nomor 4. Terakhir yang nomor 5, ini materi yang dibahas kemarin. Audrey ini, Audrey benar jawabannya. Sip, bagus. Yang nomor 4 tadi udah selesai. Kita lanjut ke yang nomor 5. Kayaknya ini Pak langsung bahas aja ya. Ini penjumlahan bilangan pecahan tapi dalam bentuk aljabar. Soalnya ini yang A Y per 2 tambah 3 per Y. Ingat kemarin kalau misalkan yang penjumlahan bentuk pecahan aljabar gitu ya, kalau misalkan ininya beda kita harus samakan. Jadi samakannya dengan cara mengalikannya. Jadi 2 kali Y jadi 2Y, bawahnya nih 2Y 2Y. Terus untuk isi yang sebelah sini atasnya nih itu kita kali silang, Y kali Y jadi Y kuadrat, 2 kali 3 jadi 6. Nah, sekarang kan si penyebutnya udah sama. Ya udah tinggal operasikan aja yang atasnya ini jadi 2Y, tapi ternyata yang atasnya ini dia enggak sejenis. Ini yang mah Y, ini mah angka 6. Jadi dia tinggal tulis ulang aja. Jadi hasilnya adalah Y kuadrat tambah 6 per 2Y. Jadi selesai sampai sini doang. Jadi ini simple. Kumaira, nah ini benar. Sip. Kumaira bagus. Kumaira nilai 100 ya nanti PTS ya, targetnya sama Nabila juga ya.
Dan yang lainnya juga sama nih, terutama yang tadi jawab banyak gitu ya, aktif gitu. Pogi doain nilainya memuaskan. Pogi pengen ada yang nilai 100 di PTS. Mudah-mudahan ada di kalian ya. Amin. Oke, lanjut ke yang B. Kalau dulu mah ada Olimpiade Net, jadi yang adalah nanti ceritanya kepanjangan ini bentar lagi mau udahan cerita kemana. Itu lagi yang B. Soal yang B 3AB per 2C. 3AB per 2C ini dibagi. Bagi 9B per 4AC. Kok nggak ada 9 ini. 9B kuadrat per 4AC. Oke, kita operasikan. Kalau pembagian kan sama kayak pecahan biasa tadi. Jadi dibalikin aja sih ininya ya, dibalik. Jadi kita tulis ulang 3AB per 2C, tetap ini tanda pembagiannya berubah jadi kali dan ininya posisinya dibalik. 4AC per 9B. Nah, sekarang tinggal kalikan aja atas dan atas, bawah dan bawah. Oke. Jadi yang atasnya dikaliin 3 dikalikan 4 jadi 12 ya. AA BC. Jadi kalau yang angka dikaliin aja biasa, 3 kali 4 jadi 12, terus yang huruf-hurufnya tinggal ditulis aja semuanya. Biasakan urutan sesuai urutan aja, biar lebih rapi aja. 2 kali 9 nih yang bawahnya, 2 kali 9 jadi 18, terus C kali B jadi BC ya. Nah sekarang tinggal sederhanakan, sortir. Yang sama hurufnya kita coret ya, atas bawahnya di C juga sama, dan 12 per 18 juga bisa disederhanakan dibagi 4, dibagi 3, sorry. 12 bagi 3 jadi 4, 18 dibagi 3, kok dibagi 3? Ada yang bisa lebih gede lagi nggak ya? Oh, dibagi 6. 12 dibagi 6 jadi 2, 18 dibagi 6 jadi 3. Jadi 2 per 3. Oke, tinggal kita rapihin. 2A-nya ada 2, jadi 2A kuadrat per 3. Selesai. Gitu. Oke, ini ada yang jawab juga. 2A kuadrat per 3B. Oh iya, tadi B-nya lagi lupa. Sini kan ada kuadrat ya. Oke, maka sini ada yang salah ternyata. Ulang lagi dah. Biar enggak ini. Lagi kurang konsentrasi ya. Itu dijawab sama Kumera dan Nandila Bong dan Audrey ini ya. Jadi ngingetin. Oke, kita ulang. Mohon maaf tadi ada yang salah. Jadi di sini kita bagi yang tanda baginya dikali jadi berubah kali ya. Dan posisinya ditukar. Nah, kalau tadi kelupaan, ternyata di sini ada kuadratnya. B kuadratnya, jadi di sini harusnya B kuadrat. Nah, sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atasnya dulu, 3 kali 4 jadi 12. Terus yang hurufnya kita tulis ulang semuanya. AA, BC. Per 2 kali 9 jadi 18 ya. B-nya dan B-nya di sini kuadrat bisa ditulis jadi BB. Dan C di sini. BBC 18 BBC. Tadi tinggal disederhanakan aja. Jadi A-nya A-nya tetap ya B sama B, C sama C. Ini tadi jadi berubah 23. Kita rapihin 2A kuadrat per 3B. Selesai. Makasih Kumaira, Nabila, dan Audi tadi udah ngingetin. Mungkin agak lewat sedikit 3 menit ya, mohon maaf banget kalau misalkan jadi ngambil waktu istirahat kalian selama 3 menit. Dan ada yang protes juga, makasih udah ngingetin ya. Bukan protes ya, ini ngetik ke Kanita Andarian. Oh, Maira nih ya. Makasih Maira udah ngingetin waktunya. Oke, gitu aja pertemuan review map buat persiapan PTS pekan depan, insya Allah. Kalau misalkan kalian pelajari lagi atau kerjain ulang lagi soal yang barusan kalian download, itu bisa menggunakan kalian ketika nanti belajar untuk persiapan PTS nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga nanti pas PTS kalian dilancarkan, digunakan dan dapat nilai yang memuaskan. Dan tentu kalau misalkan kepuasan atau hasil yang akan kalian dapatkan nantinya itu tergantung dari apa yang kalian lakukan sebelumnya. Apakah kalian belajar dengan optimal atau santai-santai aja, itu pilihan kalian. Nanti
pilihan yang kalian pilih itu akan menentukan hasil yang kalian dapat. Mudah-mudahan semuanya nilainya memuaskan dan Allah kasih kemudahan dan kelancaran nanti. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada Inggris. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Pak Ogi atau misalkan ada yang kurang maksimal dari Pak Ogi. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih baik lagi. Silakan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave meeting sekarang. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih sama-sama. Maaf, aku lagi makan. Bisa saja. Lah makan. Tapi fokus nggak?